Didikan keluarga kami, lihat bagaimana Al Habib Salim bin Ahmad bin Jindan, saya punya kakek, keluar masuk penjara. Kenapa bisa keluar masuk penjara? Membakar semangat perjuangan masyarakat Indonesia untuk merebut kemerdekaan, saudara. Al Habib Ali bin Abdurrahman Al Habsyi Kuitang, beliau yang memfatwakan ketika tanggal 17 Agustus Soekarno membacakan teks proklamasi mendeklarasi daripada kemerdekaan Indonesia. Beliau di hari Jumat itu, ba'da Jumat, beliau fatwakan, sekarang saya fatwakan setiap tanggal 17 Agustus wajib pasang bendera merah putih di rumah-rumah kalian. Siapa yang nyuruh? Itu fatwa Habib Ali bin Abdurrahman Al Habsyi Kuitang. Bendera merah putih, siapa yang memberikan instruksi kepada Bung Karno untuk membuat bendera merah putih sebagai bendera Indonesia? Itu adalah fatwa Al Habib Idrus bin Salim Al Jufri Palu Al Khairat. Lambang negara Garuda, siapa yang buat? Al Habib Syarif Hamid Al Gadri dari Pontianak, keluarga baginda Nabi Muhammad. Lagu 17 Agustus Pramuka, lagu syukur, siapa yang buat? Al Habib Husin Al Mutahhar dari Semarang, dzurriyyat baginda Nabi Muhammad. Jadi Anda jangan berpikir, ini habaib di Indonesia jasanya apa? Banyak, itu yang baru kecatat. Itu yang baru ketahuan. Masih banyak lagi daripada keluarga Nabi Muhammad yang tidak mau masuk buku karena perjuangannya ikhlas karena Allah dan Rasul. Banyak, saudara. Terbongkar, ternyata jasa para Habib untuk negara Indonesia yang sering didengungkan tidak sesuai fakta. Mahfud MD dan Anhar Gonggong sebagai budayawan Indonesia membuktikan kebohongan tersebut. Bung Karno menanyakan kepada Habib, kapan kita proklamasikan kemerdekaan? Katanya, Habib itu berkata secepatnya. Nah, menurut saya, Bung Karno nggak pernah cerita tentang itu kok. Lalu, kemarin juga, setelah saya bicara dengan Rhoma Irama, lalu beberapa waktu kemudian, Pak Mahbub MD juga menerangkan itu, malah secara panjang lebar, ya jangan menganggap bahwa kita ini seakan-akan tidak ada peranan, seakan-akan mereka semua yang punya peranan. Itu pernyataan Pak Mahbub MD. Ya saya juga beranggapan seperti, yang namanya proses proklamasi 17 Agustus itu, dari tanggal 15 saja, sudah terjadi perbedaan pendapat antara Syahrir dan Soekarno-Hatta. Nah, yaitu Syahrir setelah mendengar bahwa Jepang sudah kalah, maka pada tanggal 15 itu, maka Syahrir mengatakan, Bung Karno saja yang memproklamasikan kemerdekaan, nggak usah orang lain, lewat radio aja. Tapi Bung Karno dan Bung Hatta tidak mau. Nah lalu maka yang menentukan itu adalah sidang BPUPK, PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Nah mereka rapat di situ. Nah disitulah ditentukan bahwa rencana awalnya, andai kata tidak ada tentangan antara Syahrir dan pemuda dengan Bung Karno, Bung Hatta, itu rencananya tanggal 16. Tapi kan diculik. Nah, karena diculik, akhirnya tertunda. Nah, baru setelah kembali ke Jakarta, langsung bukan ke rumahnya masing-masing, tapi ke rumahnya Maeda. Nah, di rumahnya Maeda itulah mereka kumpul sekitar ada 30-an orang kalau nggak salah. Disitulah dirumuskan kalimat proklamasi yang dibacakan oleh Soekarno-Hatta tanggal 17 Agustus. Dan Habib nggak ada di situ. Nggak ada. Sepanjang yang saya ingat nggak ada itu. Yang ada di situ orang-orang muda, teman-temannya Syahrir. Dan di buku manapun juga nggak ada. Bung Karno nggak pernah bicara. Dalam bukunya Sandy Adam juga Bung Karno nggak cerita tentang hal itu. Jadi nggak ada. Jadi ya saya minta agar supaya jangan mengembangkan cerita-cerita yang berkaitan dengan proklamasi dan kemerdekaan Indonesia kalau Anda tidak tahu, gitu loh.